Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di mata kuliah Moneter Internasional bersama saya Yolanda Sari SEMSC. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai konsep dari ekonomi moneter internasional. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu ekonomi moneter internasional. Jadi, ekonomi moneter internasional adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sistem moneter, kebijakan moneter, dan sistem pembayaran yang berlaku secara internasional, serta mengetahui pengaruhnya terhadap perekonomian secara global. Nah, apa pentingnya atau manfaat kita mempelajari ekonomi moneter internasional ini? Yang pertama, agar dapat mengetahui secara mendalam tentang sistem moneter yang pas atau cocok diterapkan di Indonesia dan juga di banyak negara. Nah, kebijakan moneter yang tepat untuk kondisi ekonomi tertentu yang terjadi di suatu negara ataupun di Indonesia, apakah dia sedang mengalami krisis atau tidak, serta pembayaran internasional itu seperti apa saja. Dan yang kedua, agar dapat mengetahui dan menganalisa beberapa fenomena moneter dalam kaitannya dengan efek kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi. Jadi tadi kita sudah mengetahui manfaat dari mempelajari ekonomi moneter internasional. Salah satunya adalah agar kita dapat mengetahui secara sistematis apa itu sistem moneter internasional dan sistem moneter internasional apa yang cocok diterapkan di Indonesia. Nah, sistem moneter internasional itu sendiri dapat didefinisikan sebagai struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan kurs atau nilai berbagai mata uang di dunia, termasuk juga penyesuaian aliran modal dan perdagangan internasional dan neraca pembayaran. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit mengenai sejarah tentang sistem moneter internasional itu sendiri. Jadi, sistem moneter internasional itu berjalan melalui 5 tahap evolusi. Yang pertama adalah zamannya atau masa bimetalisme. Itu terjadi sebelum tahun 1875. Dan yang kedua adalah standar emas klasik. Ini terjadi pada tahun 1875 sampai 1914. Dan yang ketiga, interwar period. Ini terjadi pada tahun 1915 sampai 1944. Dan yang keempat itu adalah sistem Bretton Woods. Ini terjadi pada tahun 1944 sampai 1973. Dan yang kelima, tahapan evolusinya adalah rezim nilai tukar fleksibel. Ini terjadi pada tahun 1973 sampai sekarang. Dan kelima tahapan evolusi ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah masa bimetalisme yang terjadi sebelum tahun 1875. Jadi dalam sistem ini diterapkan standar ganda dalam mata uang bebasnya, yakni mata uang yang digunakan adalah emas dan perak. Nah, namun di sini sistemnya masih menggunakan uang logam. Jadi uang logam yang digunakan adalah uang logam, emas, dan perak yang mengikuti atau menggunakan hukum Gresham. Jadi apa bunyinya hukum Gresham? Bunyinya adalah rasio pertukaran antara dua logam secara resmi adalah tetap dan hanya logam yang berlimpah saja yang digunakan sebagai uang. Akibatnya, logam yang lebih langka di negara atau wilayah tersebut itu tidak diedarkan. Nah, dengan kata lain, uang buruk dalam tanda kutip ya. Jadi yang dimaksud uang buruk di sini adalah uang yang berlimpah itu harus mengusir uang baik dalam tanda kutip. Jadi uang baik yang dimaksud di sini adalah uang yang langka. Jadi uang yang buruk itu harus mengusir uang yang baik. Itu akibat dari penggunaan hukum Gresham. Nah, negara yang menerapkan sistem ini diantaranya ada Inggris Raya, itu menerapkan sistem ini sampai tahun 1816. Amerika Serikat menggunakan sistem bimetalisme ini pada tahun 1792 sampai 1873.
Negara Prancis menggunakan sistem ini sampai tahun 1878, serta negara Cina, India, Jerman, dan Belanda juga mengikuti sistem ini tapi dengan menggunakan standar perak. Yang kedua adalah masa standar emas klasik yang terjadi pada tahun 1875 sampai 1914. Nah, dalam sistem moneter ini ada beberapa syarat pengimplementasiannya, di antaranya yang pertama, hanya emas yang dijamin mata uang logam tidak terbatas. Dan yang kedua, terdapat konvertabilitas dua arah antara emas dan mata uang nasional. Nah, yang ketiga, emas dapat diekspor dan diimpor secara bebas. Namun, perekonomian dunia itu dapat menghadapi tekanan deflasioner akibat suplai emas yang tersedia secara global. Jadi, emas yang tersedia secara global itu kan jumlahnya terbatas, sehingga hal ini akan menghambat pertumbuhan perdagangan investasi dunia. Akibatnya, standar emas ini akan berakhir pada masa setelah Perang Dunia I. Yang ketiga adalah interwar period yang terjadi pada tahun 1915 sampai 1944. Jadi tadi negara-negara yang kalah di Perang Dunia I itu khususnya negara Jerman, Austria, Hungaria, Polandia, dan Rusia itu mengalami hiperinflasi. Jadi hiperinflasi itu adalah inflasi yang terjadi di atas 100% ya. Berarti sangat tinggi ya inflasinya. Lalu fluktuasi yang terjadi pada nilai mata uang pada tahun 1920-an itu membuat banyak negara menerapkan kebijakan depresiasi habis-habisan agar memperoleh untung di pasar ekspor global. Nah, sehingga banyak negara ingin kembali menerapkan standar emas klasik setelah pulih dari Perang Dunia. Nah, setelah pulih dari dampak perang ya. Namun, sebenarnya itu cuma kedok saja agar bisa mengimplementasikan kebijakan sterilisasi emas. Nah, apa itu sterilisasi emas? Jadi itu adalah kebijakan untuk menyesuaikan arus masuk dan keluar emas dengan cara pengurangan jumlah uang dalam negeri dan peningkatan kredit dalam negeri. Namun, usaha untuk kembali ke standar emas klasik global itu gagal total karena terjadi Great Depression atau krisis besar-besaran, krisis yang sangat besar terjadi pada tahun 1929 dan kekacauan itu mengakibatkan ditariknya keluar emas secara besar-besaran dari tangan bank-bank di negara-negara besar. Akibatnya, bank-bank itu mengalami kebangkrutan dan investor pun menjadi panik sehingga mereka ingin melarikan modal ke luar negeri. Tapi semua di luar negeri juga bernasib sama. Ya. Jadi tidak ada yang bisa lepas dari dampak Great Depression ini. Yang keempat adalah masa sistem Bretton Woods yang terjadi pada tahun 1944 sampai 1973. Jadi tadi kita sudah membahas masa yang ketiga yakni masa interwar period di mana di sana sistem moneter yang diterapkan itu tidak jelas, mulai dari ingin kembali ke sistem emas klasik sampai penerapan kebijakan sterilisasi emas. Nah, dalam sistem Bretton Woods, untuk mencegah kembali terjadinya aturan main ataupun nasionalisme ekonomi yang tidak jelas di masa interwar period, maka perwakilan 44 negara itu bertemu di Bretton Woods dan setuju untuk mengadopsi sistem moneter internasional yang baru. Nah, pada tahun 1945, dibuatlah suatu perjanjian yang ditandatangani oleh 44 negara tadi yang melahirkan IMF dan World Bank. Jadi apa tujuan ataupun gunanya dari IMF dan World Bank ini? Jadi mereka nanti akan membuat dan menegakkan serangkaian aturan untuk mengatur kebijakan moneter internasional serta bertanggung jawab atas pendanaan proyek-proyek pembangunan dan pengembangan di masing-masing negara pemohon kredit atau
modal. Jadi nanti negara-negara yang akan mengajukan kredit atau modal itu bisa lewat IMF dan World Bank. Nah, sistem Bretton Woods ini mewajibkan setiap negara untuk membentuk nilai pari mata uangnya masing-masing terhadap dolar Amerika Serikat, yang nanti sepenuhnya akan dikonversi ke emas. Nah, negara yang menggunakan emas dan valuta asing, khususnya US dollar, itu sebagai alat pembayaran internasional, karena US dollar itu menjadi satu-satunya mata uang yang dapat dikonversi secara penuh ke emas. Nah, contohnya nih, rupiah itu tidak bisa untuk ditukarkan ke emas secara langsung. Jadi kita harus beli US dollar dulu, dan dengan US dollar tersebut baru bisa kita menukarkannya ke emas. Namun, menurut Profesor Robert Triffin, sistem ini akan hancur dalam jangka panjang. Jadi pendapat Profesor Robert Triffin ini itu dikenal dengan paradoks Triffin, yang intinya mengatakan bahwa US dollar adalah mata uang yang menjadi dasar cadangan yang ditukarkan ke emas. Artinya, US dollar ini harus tersebar ke seluruh dunia. Ya, yang pada akhirnya nanti akan membuat neraca perdagangan tahunan Amerika Serikat itu akan mengalami defisit secara terus-menerus. Nah, kalau mengalami defisit secara terus-menerus, maka negara akan mengalami minus. Sehingga kepercayaan terhadap US dollar itu akan menurun. Sehingga kedepannya nanti terjadi pula krisis kepercayaan terhadap mata uangnya. Tahapan yang kelima yakni rezim nilai tukar fleksibel yang terjadi pada tahun 1973 sampai sekarang. Jadi rezim ini itu menggantikan sistem Bretton Woods dan memulai langkahnya pada tahun 1976 lewat Perjanjian Jamaika, yang isinya menyatakan bahwa yang pertama, nilai tukar fleksibel itu dapat diterima oleh anggota IMF dan bank sentral masing-masing negara, serta berhak mengintervensi aktivitas perdagangan falas yang tidak jelas. Yang kedua, emas bukan lagi cadangan internasional. Jadi separuh stok emas global itu dikembalikan ke masing-masing negara anggotanya, dan separuhnya lagi itu dijual dan hasilnya untuk membantu negara-negara miskin. Nah, yang ketiga, negara non-penghasil dan pengekspor minyak dan negara-negara miskin itu akan mendapatkan akses dana IMF yang lebih besar. Kita masuk ke perkembangan sistem moneter internasional. Jadi ada 3 sistem moneter internasional atau yang berlaku secara global. Yang pertama adalah fixed exchange rate atau sistem kurs atau nilai tukar tetap. Yang kedua adalah floating exchange rate, sistem kurs atau sistem nilai tukar mengambang. Yang ketiga adalah pegged exchange rate atau sistem kurs atau nilai tukar yang tertambat. Kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama adalah fixed exchange rate atau sistem kurs tetap. Jadi sistem kurs ini ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintah. Misalnya, kurs rupiah terhadap US dollar adalah 14.000 per US dollar. Nah, nilainya ini akan tetap 14.000 dari waktu ke waktu. Jadi tidak akan terpengaruh oleh kondisi permintaan dan penawaran di pasar kurs. Contoh negara yang menggunakan fixed exchange rate ini diantaranya ada Denmark, Brunei, Bulgaria, Arab Saudi, Qatar, Turkmenistan, Bahama, Bahrain, dan Barbados. Yang kedua adalah floating exchange rate atau sistem kurs mengambang. Jadi sistem kurs ini ditetapkan melalui mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran pada bursa falas. Jadi seberapa bebas pergerakan nilai tukar itu akan mengikuti kekuatan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing, yang akan sangat bergantung pada sistem nilai tukar di masing-masing negaranya. Misalnya nih contohnya, di Amerika Serikat nilai tukarnya itu bergerak bebas tanpa ada campur tangan pemerintah. Sedangkan di Indonesia, itu pemerintah akan mengintervensi pasar falas ketika nilai tukarnya bergerak ke arah yang membahayakan perekonomian domestik. Jadi kalau di Amerika Serikat itu menggunakan floating exchange rate yang mengambang bebas,
Artinya dia dibiarkan bergerak bebas tanpa adanya campur tangan pemerintah, sedangkan kalau di Indonesia itu menggunakan floating exchange rate tetapi yang ada campur tangan dari pemerintah. Yang ketiga adalah peak exchange rate. Jadi sistem nilai tukar ini itu ditetapkan dengan mengaitkan nilai tukar mata uang satu negara dengan nilai tukar mata uang negara lain. Jadi nilai tukar mata uangnya itu bergerak mengikuti perubahan nilai mata uang negara yang ditambatnya. Nah, sistem kurs ini itu mengaitkan antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain atau sejumlah mata uang tertentu yang biasanya merupakan mata uang yang kuat atau hard currency. Biasanya mata uang kuat ini adalah mata uang yang dimiliki oleh negara-negara maju. Jadi negara yang ditambatnya adalah negara-negara yang maju. Lalu, sistem ini juga pernah dijalankan oleh negara-negara Afrika dan Eropa. Nah, contoh negara yang menerapkan sistem moneter ini adalah Republik Yaman. Jadi Republik Yaman ini menambatkan mata uang realnya pada dolar Amerika Serikat. Sehingga perubahan nilai mata uang real di Yaman itu akan sangat bergantung pada perubahan nilai dolar Amerika Serikat. Baik, agar lebih memahami materi hari ini, ada satu pertanyaan yang harus dijawab. Menurut Anda, apakah sistem moneter fixed exchange rate, floating exchange rate, atau peak exchange rate yang cocok diterapkan di Indonesia? Jelaskan alasannya. Terima kasih karena sudah menyimak materi hari ini, semoga dapat bermanfaat. Dan apabila ada materi yang membingungkan, silakan bertanya pada kolom komentar. Sampai bertemu dengan materi-materi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.